purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Islam, di mana materi ini terbagi atas 5 judul besar. Judul besar yang pertama itu tentang perkembangan hukum Islam. Perkembangan hukum Islam ini terbagi atas 4 bagian. Bagian yang pertama itu tentang sejarah hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, pengertian hukum Islam. Yang ketiga, ruang lingkup hukum Islam. Yang keempat, tujuan hukum Islam. Judul besar yang kedua ini adalah karakteristik hukum Islam, di mana karakteristik hukum Islam ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, penuntutan. Yang kedua, pra penuntutan. Yang ketiga, macam-macam surat dakwaan. Judul besar yang ketiga ini adalah sumber-sumber hukum Islam. Judul besar yang keempat ini adalah hukum keluarga, di mana hukum keluarga ini terbagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah hukum perkawinan, bagian yang kedua hukum perceraian, bagian yang ketiga itu adalah masalah yang terjadi di dalam keluarga. Judul besar yang kelima itu adalah ahli waris. Dan di sini pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia, di mana hukum Islam ini masuk ke Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi, di mana hukum Islam ini masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, Persia, dan Arab. Masuknya pedagang-pedagang ini di Indonesia awalnya hanya untuk berdagang, tetapi lama-kelamaan para pedagang ini mulai menyebarkan agama Islam di Indonesia, dimulai daripada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada juga yang dari mereka datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, yang dimana dilakukan dengan cara mendakwah yang dilakukan oleh para wali songo di daerah Jawa. Para ulama juga melakukan penyebarluasan agama Islam melalui kebudayaan sosial. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem kainan sunan Rasulullah atau dikaidahkan dan bersumber dari ajaran agama, serta merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh politik dan kebudayaan manusia. Yang ketiga ini adalah ruang lingkup hukum Islam, di mana ruang lingkup hukum Islam ini merupakan objek kajian hukum Islam atau bidang hukum Islam yang menjadi bagian-bagian dari hukum Islam. Hukum Islam ini juga meliputi syarah dan fikih. Menurut Zainuddin Ali, ruang lingkup ini terbagi ataupun meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ibadah. Ibadah ini mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan. Yang kedua itu adalah muamalah, di mana muamalah ini mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Yang ketiga ini jenayah, di mana jenayah ini mengatur peraturan perundang-undangan pidana Islam. Yang keempat ini siasah, di mana siasah ini mengatur hubungan kemasyarakatan. Dan yang kelima ini adalah hak akhlak yang mengatur sikap hidup manusia. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan daripada hukum Islam. Yang pertama itu adalah untuk mengembangkan perilaku manusia. Yang kedua itu adalah menjaga kesejahteraan antara umat manusia. Yang ketiga itu adalah memberi kebebasan kepada seseorang untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang keempat itu adalah menjaga kemuliaan seseorang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang kelima itu adalah memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Judul besar yang kedua ini adalah karakteristik hukum Islam, di mana karakteristik hukum Islam ini merupakan ketentuan yang tidak berubah-ubah atau yang bersifat takamul atau sempurna, wasatiyah atau harmonis, dan harakah atau berkembang. Karakteristik hukum Islam ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah penuntutan, di mana penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
daripada perkara pidana tersebut. Bagian yang kedua ini adalah pra penuntutan. Pra penuntutan ini merupakan tindakan jaksa untuk menentukan ataupun meneliti perkembangan penyidik setelah menerima bahwa dimulainya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas, di mana dapatkah berkas atau tidak dapatkah berkas dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan yang ketiga ini adalah surat-surat dakwaan, di mana surat dakwaan yang pertama itu adalah surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal merupakan surat yang dibuat oleh jaksa yang pembuatannya paling ringan dibandingkan dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat oleh jaksa apabila telah diyakini bahwa seseorang telah melakukan satu tindak pidana. Yang kedua adalah surat dakwaan kumulatif. Surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda, dan tindak pidana ini tergolong kepada tindak pidana yang disebut dengan berbarengan. Yang ketiga ini adalah surat dakwaan alternatif, di mana surat dakwaan alternatif ini merupakan surat yang dibuat oleh jaksa yang menunjukkan seseorang telah melakukan dua tindak pidana yang saling mengecualikan, di mana jaksa dan hakim akan memilih salah satu dakwaan yang akan dijatuhi hukuman. Yang keempat ini adalah surat dakwaan primer dan subsidiar, di mana surat dakwaan ini yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat, dimulai dari tingkat pidana terberat hingga tingkat pidana teringan. Di antara tindak pidana yang diperdakwakan secara bertingkat, hakim ataupun jaksa hanya dapat menjatuhi satu hukum tindak pidana kepada terdakwa. Dan yang kelima ini adalah surat dakwaan campuran, di mana surat dakwaan campuran ini merupakan surat yang dibuat oleh jaksa, di mana sulitnya jaksa menentukan ataupun membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Dalam praktik penuntutan, agar terdakwa tidak mudah bebas dari dakwaan. Judul besar yang ketiga ini adalah sumber-sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang memuat kandungan-kandungan serta berisi larangan, perintah, anjuran, serta kisah Islam. Yang kedua ini adalah Al-Hadis, di mana Al-Hadis ini merupakan segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, dan tingkah laku seseorang. Yang ketiga itu adalah Ijma. Ijma itu yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, yaitu tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'in tabi'ut atau sesudah sahabat. Dan yang keempat ini adalah qiyas, yang artinya menjelaskan sesuatu yang tidak ada nasnya atau dalil nasnya dalam Al-Quran maupun hadits, dengan cara membandingkan sesuatu dengan yang serupa. Dan judul besar yang keempat ini adalah hukum keluarga, di mana hukum keluarga ini adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak pernikahan sampai ke perceraian, di mana hukum Islam ini terbagi atas 3. Yang pertama, hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur di mananya antara laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk melakukan perintah Tuhan dan
melakukan ibadah kepada Tuhan, di mana hukum perkawinan ini memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan dan menjadikan keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera, dan takut kepada Tuhan, serta menaati setiap hukum yang berlaku dalam hukum perkawinan, dan juga untuk mengikuti setiap perintah Tuhan. Yang kedua ini adalah hukum perceraian, di mana hukum perceraian ini adalah pemutusan hubungan suami istri dari pernikahan. Dengan putusnya hubungan suami dan istri ini, kewajiban suami dan istri juga akan hilang pula, di mana suami dan istri tidak akan bisa melakukan hubungan sebagai suami dan istri awal mereka menikah. Hukum perceraian ini disebut juga dengan talak. Adapun talak ini terbagi atas 5 macam. Yang pertama talak raj'i, yang kedua talak bain, yang ketiga talak sunyi, yang keempat talak bat'i, dan yang kelima itu talak taklid. Dan bagian yang ketiga ini adalah saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Permasalahan yang terjadi di dalam keluarga ini dapat disebabkan oleh yang pertama itu tentang perbedaan pendapat di dalam keluarga. Yang kedua itu adalah kurangnya ekonomi keluarga. Yang ketiga itu suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Permasalahan yang keempat itu adalah si suami ataupun si istri lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Dan yang kelima itu adalah permasalahannya perceraian, serta permasalahan tentang hak asuh anak dan harta warisan. Judul besar yang kelima ini adalah hukum waris, di mana hukum waris ini merupakan hukum waris yang mengatur segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya ataupun keturunannya yang sedarah. Dalam pembagian ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris itu diatur dalam undang-undang, serta ada juga peraturan yang lainnya yang mengatur tentang pewarisan atau penurunan warisan kepada ahli warisnya. Adapun di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat pewaris. Yang pertama itu pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan ataupun kekayaannya. Yang kedua itu pewaris dan ahli waris harus memiliki hubungan yang sedarah ataupun kekerabatan yang dekat. Yang ketiga itu ahli waris patut untuk mewarisi. Yang keempat itu pewaris masih hidup ketika harta warisannya dibagi. Yang kelima itu tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa ahli waris tidak dapat mewarisi warisan yang menjadi bagiannya. Dan yang keenam itu adalah menerima warisan yang telah diberikan kepadanya, berapapun jumlah warisan yang telah diterimanya. Dalam pembagian ahli waris ini dan di setiap daerah dan di setiap suku itu berbeda-beda, di mana dalam pembagian warisan ini hukum pewarisan matrilineal itu berbeda dan bilateral itu juga berbeda, karena patrilineal itu mengikut garis keturunan ayah, di mana dalam hukum adat Batak harta waris seorang laki-laki itu akan lebih besar dibandingkan dengan harta warisan seorang wanita. Mungkin begitu juga dengan hukum warisan matrilineal yang dimana mengikut garis keturunan ibu. Mungkin harta warisan bagian seorang wanita akan lebih besar dibandingkan dengan seorang laki-laki. Bilateral mungkin pembagian hartanya akan sama-sama besar, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama di mata hukum. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum Islam ini. Semoga
penjelasan saya ini dapat diterima dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian penjelasan dari saya.